Ibadah dalam masa PPKM darurat diberitahukan kepada seluruh jemaat GIA Surabaya untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah yang ada secara live streaming atau online selama masa PPKM darurat diberlakukan. Selama masa PPKM diberlakukan, GIA Surabaya tidak menyelenggarakan ibadah secara onsite. Adapun jadwal ibadah raya sebagai berikut. Live streaming wilayah Darmo Harapan pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Wilayah Bromo pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wilayah Gateway pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Koblen Tengah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan seluruh ibadah ketiga TPI yang ada akan diadakan secara online. Untuk kegiatan gerejawi lainnya tetap berlangsung secara live streaming maupun online. Demikian informasi tentang kegiatan gereja terkait dengan masa PPKM darurat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang ada di TPI Tengger, pada malam hari ini kita boleh beribadah bersama. Dan kita yakin bahwa apabila kita boleh ada sampai hari ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu. Selamanya Kau dahsyat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya.
Marilah kita menyembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan yang pelihara kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada oleh karena mujizat Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau karena Tuhan kemuliaan-Mu yang besar, karena kebaikan-Mu, karena Engkau sendiri. Kami Tuhan pada saat ini yang di rumah beribadah kepadamu, pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar pujian kami, ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya lawatan-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Tuhan yang memberikan kegirangan, Tuhan yang memberikan sukacita di dalam hati kami yang berlimpah-limpah. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di Tengger, kita bersama-sama menyatakan bahwa kita telah menerima janji keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, kita boleh bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita selama pandemi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau malam hari ini kita boleh tetap datang di hadapan Tuhan, tetap rindu untuk boleh bersekutu dengan Dia. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, biar kita boleh benar-benar dimengertikan untuk boleh melakukan sesuai yang Tuhan mau.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah, yang boleh ada di tempat ini, yang boleh bersama-sama Tuhan memuliakan nama-Mu, memuji-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, layakkan kami Tuhan untuk boleh mengerti akan apa yang Kau mau. Memberkati setiap kami yang boleh mendengar. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali lagi kalau kita boleh dipertemukan untuk tetap bersekutu, untuk tetap rindu, memuji, memuliakan nama Tuhan, belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari Bapak Ibu saudara mengenai kehidupan kita hari lepas hari yang selalu bahkan terus-menerus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu doa. Saya yakin dan percaya bahwa dalam doa Bapak Ibu saudara mengerti sekali bahwa doa itu ada komunikasi. Di dalam doa itu ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan, yang memelihara hidup kita, yang membuat kita boleh tetap berada dalam jalannya. Jadi doa itu adalah satu relasi Bapak Ibu saudara. Doa itu adalah sesuatu yang bukan hanya penting, bahkan sangat amat penting, yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Dia. Jadi kalau kita mengaku percaya gitu ya, kita mengaku mengerti, kita mengaku mengenal akan Tuhan kita, jika kita tidak berdoa Bapak Ibu saudara, itu ya kurang mengena begitu ya. Jadi doa itu satu hubungan, doa itu satu relasi, doa itu satu komunikasi dengan Allah yang begitu kita agung-agungkan tinggi. Dan tiap hari kita juga diminta untuk berdoa. Sekarang kalau kita boleh introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu saudara, waktu awal-awal gitu ya, kita mengenal Kristus sebagai Tuhan, kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Begitu kita dekat dengan Dia, bahkan banyak waktu-waktu yang kita pakai untuk berdoa, bersekutu dengan Dia. Ada yang 1 jam, mungkin ada yang 1 jam lebih gitu ya. Semua kita rasakan kalau berjalan dengan Tuhan, kita selalu bersekutu dengan Dia. Banyak hal yang indah, banyak hal yang di luar dugaan kita. Dia selalu tolong kita, Dia selalu baik terhadap kehidupan kita. Misal kita bertobat 5 tahun lalu, atau misal kita bertobat 10 tahun lalu mengenal Kristus. Kalau kita introspeksi diri kita saat ini, apakah kita sudah bertumbuh Bapak Ibu saudara? Apakah kita sudah lebih baik dari awal-awal pengenalan kita akan Dia melalui doa? Ataukah masih sama? Atau bahkan yang ketiga, sudah menurun gitu ya Bapak Ibu saudara ya. Mari kita koreksi diri kita. Kalau yang tempo hari itu awal-awal 1 jam lebih, bahkan rindu bersekutu terus dengan Dia. Untuk saat ini, masih adakah waktu
Masih Bapak Ibu Saudara milikikah jam-jam doa? Jam-jam di mana kita menjalin relasi yang sungguh-sungguh indah, yang sungguh-sungguh menguatkan kita. Masihkah itu nyata? Ataukah masih stabil-stabil gitu ya? Atau masih malah berkurang begitu ya Bapak Ibu Saudara ya? Kira-kira kalau di sini yang tempo hari 1 jam 2 jam mungkin ya. Kalau yang di sini kira-kira sekarang sudah 3 jam atau 4 jam begitu ya Bapak Ibu Saudara ya? Atau malah sebaliknya. Cuman kata Mas Kris gitu, memang lebih ini nih, lebih banyak berdoanya gitu ya Mas Kris ya. Mungkin sudah 3 jam 4 jam gitu waktu-waktu doa kita. Atau 8 jam Bapak Ibu Saudara. Loh kok bisa 8 jam? Iya kan, begitu kita mau tidur lalu bangun kan sudah 8 jam Bapak Ibu Saudara. Apakah kerinduan kita untuk memang bertumbuh? Kalau kita rindu memang bertumbuh, ya mestinya harus lebih banyak waktu-waktu doa kita bersama Dia. Jadi doa adalah menjalin relasi. Lalu doa menurut kita, menurut yang kita dengar, menurut yang sehari-hari mungkin kita sudah sampaikan juga ke orang-orang terdekat kita gitu ya. Bahwa doa orang percaya adalah nafas gitu ya. Nafas. Jadi kalau sudah nafas ini kan, kalau nafas berhenti kira-kira kita dipanggil Bapa di surga gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah kalau kita identikkan memang doa adalah nafas kehidupan rohani kita, artinya memang betulkah itu menjadi gaya hidup kita? Sehari-hari kita bernafas, sehari-hari kita berdoa, sehari-hari kita minta pertolongan Tuhan, sehari-hari kita melekat kepada Dia, sehari-hari kita mau bertumbuh. Sehari-hari minta kekuatan Dia. Sebab apa? Kita sudah berkata doa itu nafas hidup kita. Kalau nafas melekat Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kalau doa kita. Mestinya kalau kita tanya kepada Tuhan, kira-kira doa saya ini Tuhan gitu ya, doa saya ini gitu ya, yang Tuhan mau itu berapa lama? Kira-kira apa jawaban Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Tentunya Dia bilang setiap saat, setiap waktu, seperti nafas yang sudah kuberikan kepadamu. Nah kejadian-kejadian hari ini gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, yang cukup membuat kita juga kadang-kadang susah gitu ya, sedih bahwa karena keadaan pandemi ini itu banyak orang mencari-cari nafas perpanjangan gitu ya, yaitu apa? Oksigen gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah oksigen ini hari ini begitu langka. Jadi kalau kita cari itu walaupun ada uang, itu tidak membantu Bapak Ibu Saudara. Tetap antri, tetap kalau tidak bisa produksi ya kosong. Jadi tidak bisa mencari itu. Jadi saya mengalami sendiri begitu ya, begitu rumitnya gitu ya, walaupun mungkin uang ini adalah sedikit-sedikit begitu untuk beli, hanya memang terbatas sekali gitu ya. Pada saat kita butuh, ada teman kita, ada saudara kita yang mengalami kesusahan bernafas, itu begitu berartinya nafas itu.
Apakah kita menghargainya? Anugerah yang daripada Tuhan, bahwa oksigen ini sampai hari ini masih dalam tanda kutip gratis, yang berkeliaran gitu ya. Hanya saat kalau ada yang sakit membutuhkan oksigen, hari ini memang agak susah. Jadi maksud saya, kalau kita ini memang rindu, doa itu nafas hidup kita, maka Tuhan katakan setiap saat, setiap waktu lakukan doa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Roh Allah ada dalam hidup kita. Dia senantiasa rindu bersekutu dengan kita. Dia senantiasa rindu mengajak kita berdoa. Dia yang mengawasi, dia yang mengatur, dia yang memimpin hidup kita hari lepas hari. Maka itu doa, doa, dan doa. Kalau saat ini saya yakin, kalau dalam masa-masa sulit, mungkin kita lebih menyediakan waktu untuk berdoa, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Di masa-masa kita kurang baik, di masa-masa kita kurang menyenangkan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, bagaimana saya bisa menyelesaikan problem saya? Bagaimana Tuhan sembuhkan sakit saya? Bagaimana Allah yang saya percayai hari ini benar-benar mau menolong saya? Saat engkau susah, kita mungkin akan banyak waktu datang kepada Tuhan. Saat semua keadaan dirasa hasilnya biasa-biasa, masihkah kita meluangkan banyak waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan? Ya, tentunya imbasnya ya biasa-biasa Tuhan. Toh saya tetap berdoa. Toh doa itu sudah jadi kebiasaan saya. Apakah doa itu benar-benar jadi nafas kita? Apakah doa itu memang benar-benar kita lakukan untuk menjalin relasi dengan Allah? Ataukah yang ketiga, saat kehidupan kita sudah lebih enak, sudah lebih mudah dibanding orang lain, sudah lebih baik dibanding orang lain, masihkah kita berdoa? Seperti halnya di masa-masa kita sulit gitu ya Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau sudah enak gitu ya, kita kebanyakan lupa gitu ya. Kebanyakan, Tuhan kau sudah tolong saya bersyukur, saya berterima kasih gitu ya. Menjalin relasinya dengan Allah ini yang sudah paling tidak berkurang. Kenapa? Karena pekerjaan sudah banyak, lalu komunitas sudah banyak, lalu apa yang akan dilakukan di mana-mana juga sudah banyak sekali gitu ya. Sehingga kita mengurangi jam-jam doa kita. Dari ketiga hal ini, apa yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu Saudara, baik masa kita kurang enak, baik masa itu normal-normal saja, baik masa sekarang kita ini dalam keadaan yang nyaman gitu ya. Apa yang Tuhan inginkan? Satu hal, tambahkan, kita mengerti bahwa doa itu nafas hidup orang percaya. Nah, untuk doa ini supaya kita lebih mengerti lagi, untuk doa yang berkenan gitu ya, doa yang memuliakan Allah, apa yang mesti kita pelajari gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai yang ke-31. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan gitu ya,
supaya kita melakukan doa yang berkenan kepadanya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." 25. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kita akan belajar doa jemaat mula-mula, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita belajar doanya jemaat mula-mula itu. Jadi yang pertama kita mau lihat ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi yang pertama yang dinyatakan dalam doa jemaat mula-mula adalah belajar mengerti kemahakuasaan Allah. Belajar mengerti kebesaran Allah yang mengurapi hamba-hambanya. Jadi kalau kita belajar kebesarannya, belajar kemahakuasaannya gitu ya, kira-kira kalau ada masalah itu jadi besar apa jadi kecil Bapak Ibu Saudara? Pasti jadi kecil. Jadi kalau ada sakit, ada masalah yang begitu luar biasa menurut kita, begitu kita berdoa, begitu kita minta dimengertikan kemahakuasaannya Allah yang begitu luar biasa menciptakan langit dan bumi segala isinya. Begitu maha kuasanya Dia, begitu berkuasanya Dia. Masihkah kita kurang percaya bahwa problem kita itu tidak ada apa-apanya? Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang dilakukan waktu itu bukan dalam kesenangan ini doa jemaat ini. Dia berseru-seru, mereka berseru-seru ini.
Jadi doa dalam kesesakan. Tapi apa yang pertama kali mereka nyatakan? Itu doa betul-betul mau mengerti Allah yang disembah itu Allah yang begitu luar biasa, yang begitu berkuasa. Jadi masalah-masalah mereka, sharing mereka, ketakutan-ketakutan mereka itu melihat kebesaran Allah terlebih dahulu. Jadi itu yang dilakukan jemaat mula-mula, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua apa yang juga kita mesti tahu supaya doa kita ini berkenan gitu ya, yang Tuhan ajarkan. Yang kedua adalah mengakui kedaulatannya. Dikatakan apa? Ya Tuhan gitu ya. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi Allah itu Allah yang berdaulat. Dia yang menetapkan. Dia yang mempunyai rencana. Dia Allah yang betul-betul tidak pernah luput akan kasih-Nya kepada kita orang-orang percaya. Jadi yang dilakukan jemaat mula-mula itu, satu, mereka mengakui kedaulatan Allah. Dia pengatur yang sempurna, tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan kata firman Tuhan apa? Sehelai rambut kita jatuh, Bapak Ibu Saudara, Allah itu tahu. Nah terus kalau Allah itu berkuasa gitu ya, Allah itu maha besar, Dia maha segalanya gitu ya. Yang kedua, Dia yang mengatur, Dia yang punya rencana, Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa kita masih berdoa gitu ya? Toh Allah tahu. Toh Allah yang menetapkan. Allah yang mempunyai rencana atas hidup kita. Dan kita percaya kalau kita sudah yakin akan anugerahnya, kita melekat hidup kepada Tuhan. Tentunya apa? Allah yang mengerjakan. Lalu buat apa kita berdoa gitu ya Bapak Ibu Saudara ya? Yang awal tadi saya nyatakan, kita jalin hubungan, kita jalin relasi, kedekatan dengan Allah. Lalu yang kedua, nafas hidup kita. Dan kita juga tahu bahwa Allah itu begitu besar, begitu maha kuasa. Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Nah terus mengapa kita berdoa? Tuhan tahu. Apa Bapak Ibu Saudara kira-kira? Ya saya yakin Bapak Ibu Saudara juga mau mengerti ini ya, mau rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tentunya mengapa kita mesti berdoa? Bukankah Dia maha tahu? Yang pertama adalah Tuhan yang menghendaki kita supaya tetap terus berdoa. Efesus 6 ayat yang ke-18, Tuhan yang menghendaki kita supaya kita terus berdoa. Jadi mengapa kita mesti berdoa? Ya karena kehendaknya. Dia menghendaki kita supaya berdoa, tetap menjalin hubungan dengan Dia. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang memberikan teladan gitu ya. Seperti halnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami juga menyatakan kekudusannya terlebih dahulu, kemahatinggiannya dulu. Jadi kalau kita mau belajar doa yang berkenan, maka tinggikan Allah. Lakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Ya nanti yang ketiga kita akan belajar. Jadi Tuhan yang sudah memberikan teladan gitu ya. Lukas 2 ayat 36 sampai yang ke-38. Maka
kalau dikatakan tadi doa sangat perlu, sangat penting, ya doa memang sangat amat penting, perlu, dan sangat gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya kita sepakati itu, karena Tuhan sendiri mengajarkan doa Bapa kami. Yang kedua, Tuhan juga ajarkan ini doa jemaat ini gitu ya, supaya yang awal dalam doa orang percaya haruslah mengerti bahwa Allah yang layak ditinggikan, Allah yang berdaulat, Dia punya rencana yang indah atas kehidupan kita orang percaya. Kemudian kenapa kita mesti berdoa? Toh Allah Maha tahu. Paling tidak ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita berdoa pengennya apa? Ada jalan keluar dalam permasalahan kita. Maka itu mengapa kita mesti harus berdoa? Ya karena kita butuh pertolongannya. Kita butuh pertolongannya daripada Sang Pencipta kita, Sang Penyelamat hidup kita. Sekali lagi, doa sangat amat penting. Walaupun memang kita tahu Allah itu Maha tahu, Dia perancang yang hebat. Tapi kita juga tahu bahwa doa itu Tuhan kehendaki. Tuhan sudah ajarkan doa itu. Tuhan sudah memberikan teladan dengan doa Bapa kami yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan juga perlihatkan ini loh, doa jemaat mula-mula yang berkenan ini seperti ini. Bukan fokusnya kepada saya, dan saya. Bukan, kata Tuhan. Fokus doanya kita kalau mau berkenan, tinggikan Dia. Menyatakan kedaulatannya. Lalu mengapa kita masih berdoa? Jadi yang keempat adalah mengapa kita masih berdoa, karena janji Tuhan itu akan digenapi kalau kita terus bergumul, terus berdoa. Jadi Roma 8 ayat 28 itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita terus menerus tekun dalam doa. Dan yang kelima, kenapa kita mesti berdoa walaupun Allah itu Maha tahu? Sebab untuk mengenapi kehendaknya di bumi ini. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan pakai melalui doa-doa kita untuk mengenapi kehendaknya, kehendak Allah. Jadi kita sudah tahu mengapa kita perlu berdoa, mengapa doa itu sangat penting. Walaupun Dia itu Maha besar, Maha kuasa, Dia perencana yang begitu dahsyat lah. Jadi tidak terukur begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun yang terluputkan. Tapi kita tahu kita diminta kehendaknya itu supaya kita berdoa. Dia sudah memberikan teladan. Kita membutuhkan jalan keluar. Semua itu juga untuk mengenapi janji Tuhan, mengenapi kehendaknya di bumi ini. Kemudian apa yang dilakukan jemaat mula-mula pada saat mereka berdoa? Selain yang pertama tadi melihat dengan benar gitu ya, kemahakuasaannya, mengakui kedaulatannya gitu ya. Yang ketiga, terus meminta dengan iman gitu ya. Jadi jemaat mula-mula yang kita mesti teladani supaya doa kita ini berkenan, terus meminta dengan iman. Apa yang dikatakan?
Setelah ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, gitu ya. Dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi yang ketiga terus meminta dengan iman, gitu ya, bahwa Dia itu yang memberi kita kekuatan. Ditekan dengan pemerintah pun mereka tetap tekun berdoa. Jadi dalam doa mereka menguatkan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan dikuatkan. Nah, kalau kita seringnya apa? Meminta penguatan, gitu kan ya. Meminta hamba Tuhan yang selalu mendoakan kita. So kita minta dilayani dengan doa dan doa melalui hamba Tuhan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, pernahkah kita mendoakan hamba Tuhan? Apakah hamba Tuhan lebih dari kita, Bapak Ibu Saudara? Tentunya hamba Tuhan juga manusia yang perlu didukung dalam doa. Jadi jemaat mula-mula benar-benar mengerti bahwa mereka harus bersatu, bersehati untuk mendukung hamba-hambanya, Petrus dan kawan-kawannya, untuk tetap kuat berada di dalam jalan Tuhan. Itulah doa yang berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, terus jadi saksi Tuhan, gitu ya. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi pada saat tidak baik pun, gitu ya, terus jadi saksi. Bagaimana caranya? Ya terus memberitakan Injil. Jadi yang diminta bukan Tuhan lindungi saya, Tuhan jauhkan saya, kalau bisa ini saya sudah ndak ini nih, sudah kuat, biasanya begitu. Tapi doa jemaat mula-mula dia bicara apa? Walaupun dalam keadaan tidak baik, tetap beritakan firman, tetap jadi saksi. Mudahkah Bapak Ibu Saudara? Bahwa yang kita pikirkan itu selalu untuk pekabaran Injil. Tentu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita selalu berpikir saya, gitu ya. Saya. Jadi kalau doa mau berkenan kepada Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang menyenangkan hati Tuhan, lakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah mengakui kebesarannya, kemahatauannya. Dia tahu problem saudara, dia mengerti keadaanmu, dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, dia tahu apa yang menjadi kesalahanmu, kekuranganmu. Dia maha tahu, dia maha besar. Yang kedua, akui dia dengan segala kedaulatannya. Bahwa rancangannya tidak pernah luput Bapak Ibu Saudara. Dia perancang yang hebat. Masa depan kita, tidak perlu khawatir, kata Tuhan. Kalau engkau mengerti kedaulatan Allah, kalau kita terus belajar
mengenai kedaulatannya Allah. Yang dia pingin anak-anaknya apa? Sengsara? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang Allah rindukan, masa depan itu loh ada di tanganku. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Itulah kedaulatan Allah. Yang ketiga, tentunya terus meminta dengan iman, gitu ya. Terus meminta dengan iman. Selain kita dikuatkan, kita juga menguatkan. Terlebih banyak berkat memberi doa, doa dan doa. Nyatakan untuk hamba-hamba Tuhan, nyatakan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Nyatakan untuk saudara kita yang masih dalam tanda kutip belum mengenal Tuhan. Dan yang keempat, terus jadi saksi Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat ayat yang ke-31 sebagai penutup. Ayat penutup. Dan ketika mereka sedang berdoa, gitu ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi tetap yang menjadi keutamaan mujizat, yang menjadi keutamaan kepenuhan roh itu adalah pemberitaan firman Injil Kristus yang harus diberitakan. Ada mujizat, ada kepenuhan roh, ada pertobatan, ada kedahsyatan, nama Tuhan yang dimuliakan. Satu yang Tuhan minta, tetap kabarkan Injil keselamatannya. Jadi sekali lagi, doa kita harus mengerti. Doa yang berkenan adalah memiliki singkatan DOA, gitu ya. D, dalam. O, otoritas. A, Allah. Jadi kalau mau berdoa yang berkenan, mesti kita ingat ini. Kita ini dalam otoritasnya Allah. Kalau sudah dalam otoritasnya Allah, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, tentu motivasi kita adalah motivasi yang benar, yang memuliakan Dia. Yang kedua, konsep doa kita yang 4 hal tadi yang saya tadi nyatakan. Allah yang begitu luar biasa, maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Yang kedua, Dia begitu berdaulat, Bapak Ibu Saudara. Terus lakukan dengan iman doa kita. Semua walaupun lama, panjang, dan terus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, terus doakan dengan iman. Lalu yang keempat, terus jadi saksi Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah doa-doa kita menjadi kesenangan Allah, menjadi kepentingan kemuliaan Allah. Bukan hanya kita, kalau sudah Allah dimuliakan, jadi yang pertama, kedua, ketiga, kita yang nanti juga dimuliakan oleh Dia. Kita dibantu, kita ditolong, kita akan diberikan pertolongan yang begitu luar biasa, yang tidak terduga, karena Dia mengasihi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah jadi berkat buat kita semuanya. Ajar kami Tuhan, menjadi orang-orang pilihan yang memiliki waktu doa yang terus bertumbuh Tuhan. Kami tahu
kemauan-Mu, keinginan Tuhan, supaya kami lakukan doa non-stop sebagai nafas hidup kami Tuhan. Selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, sehingga langkah kami, pemikiran kami, perbuatan kami, apa yang kami lakukan Tuhan, boleh seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang ditinggikan Tuhan atas kami, Engkau yang dimuliakan atas apa yang kami lakukan Tuhan. Walaupun sering kali kami kurang Tuhan, sering kami melalaikannya, ampuni kami Tuhan. Buat kami mengerti bahwa Engkau rindu kami berdoa seperti hal yang Kau ajarkan Tuhan kepada jemaat-Mu yang mula-mula. Doa Bapa kami sewaktu Engkau ada Tuhan di dunia ini dengan satu tujuan yang begitu mulia, bahwa memang Allah yang harus ditinggikan. Dan Kau sudah beri contoh Tuhan, Kau rela mati, bahkan Kau berkata kehendak-Mu yang jadi. Siapa kami Tuhan yang meminta hak kami? Untuk itu biarlah Engkau semakin ditinggikan dan kami semakin dikecilkan Tuhan. Ajar kami memiliki doa-doa yang menyenangkan-Mu, yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah boleh menguatkan siap kami. Kami menyerahkan juga TPI Tengger Tuhan dalam pimpinan tangan-Mu. Berikan pertumbuhan, berikan sungguh Tuhan sukacita, damai sejahtera saat persekutuan maupun saat di mana anak-anak-Mu berkumpul Tuhan, menjadi keharuman buat nama Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan tangan Tuhan. Setiap kami yang mendengarkannya, boleh Engkau memberkatinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Diakon Budianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan membacakan pengumuman kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu untuk jadwal Jumat depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Yanto, puji-pujian akan dilayani oleh Ibu Lani Hartoyo, pengumuman Bapak Imam Soekarno. Adapun apabila PPKM sudah selesai dan tidak diperpanjang, maka ibadah akan diadakan pada hari Jumat pukul 18.45. Dan permohonan doa juga untuk pemulihan Bapak Cornelius Suparlan, supaya Tuhan boleh berkenan menganugerahkan kesehatan kepada beliau. Dan juga kita tetap berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia, agar segera dapat pulih dan dapat kembali normal. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dapat langsung ditransfer melalui rekening gereja ataupun melalui GoPay. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Untuk doa dan penutup kepada Bapak Budianto kami persilahkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat Kau mengingatkan waktu-waktu doa kami, sungguh kami rindu Tuhan. Kami bangkit, kami kembali ke dalam kemauan-Mu Tuhan. Doa yang memperkenan Tuhan, doa yang diperkenan Tuhan, biarlah itu ada dalam hati setiap kami. Mari Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu di TPI Tengger Tuhan. Satu persatu Tuhan, Kau memberkati, memberi hati semakin hari boleh semakin mengenal Kristus, semakin hari boleh semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Berikan pertumbuhan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan oleh setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Teguhkan, kuatkan kami dalam menghidupi hari-hari kami ke depan dengan doa yang tak pernah terputus dengan-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kami, yang selalu mengingatkan kami, menguatkan kami, membuat kami boleh tetap menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan pertemukan kami untuk kebaktian minggu depan, supaya kami boleh siap meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya.